Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, di topik kali ini coba kita sharing mengenai bagaimana cara mengambil data dengan menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, nah tabel kali ini coba sedikit kita review sedikit. Nah, di sini ada tiga tabel. Pertama itu tabel gaji karyawan, yang kedua itu adalah tabel gaji tunjangan, ketiga itu tabel potongan pajak penghasilan. Nah, oke. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah karyawan di atas ini adalah mengambil data dari beberapa tabel ini. Oke. Nah, di sini saya buat tabelnya itu dalam satu data semua. Ini laporan gaji. Nah, nanti kita juga tabel ini coba dipindahkan lagi nanti di tabel gaji juga nanti di sini. Nah, sekarang kalau nanti beda sheet maksudnya. Jadi sekarang laporan gaji karyawan sama tabel gaji yaitu beda sheet. Nah, ada tabel pajak juga, sheetnya juga beda. Oke. Nah, tapi dalam satu eh, lembar kerja juga ada. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, sekarang kita masukkan formulanya. Nah, di sini ada menggunakan fungsi lookup. Kenapa dia menggunakan fungsi lookup? Karena datanya itu adalah vertikal. Oke. Nah, terus kenapa dia menggunakan nanti di sini ada berapa nanti untuk pajak dia menggunakan lookup karena datanya itu horizontal. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita perlu pahami dulu untuk formulanya ini ada nih lookup value adalah nilai kunci. Nah, tabel array adalah eh, coba kita sedikit review dulu. Nah, jadi di sini sedikit catatan yang perlu diketahui adalah nilai lookup value itu adalah diisi dengan nilai sebagai dasar atau nilai kunci dari pembaca tabel data. Nah, tabel array merupakan rank data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu yang akan dibaca. Nah, selanjutnya itu call index number itu nomor urut kolom untuk pembacaan tabel yang dimulai dari kolom paling kiri. Nah, jadi ada tiga kata kunci: lookup value, nilai kunci, table array, itu data yang akan kita ambil, rank datanya bisa tegak, bisa eh, vertikal, bisa horizontal. Nah, selanjutnya itu call index, yaitu nomor urut. Oke, langsung aja kita coba. Nah, ini sebelumnya udah saya masukkan formulanya, tapi coba saya hapus. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang sudah hapus. Nah, jadi dengan nilai kata kunci grade ini, kita akan ambil data-data dari sini. Jadi kita hapus ini semua. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, sekarang sudah hapus semua. Nah, oke, sekarang langsung kita coba aja dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Formulanya adalah VLOOKUP. Oke. Nah, lookup value berarti ada di C6. Oke, C6, koma, ikutin dengan ini. Nah, table array-nya itu adalah rank datanya itu berarti dengan kode kunci grade kita harus ambil ke gaji pokok. Oke, berarti ada sampai di sini. Oke, setelah itu koma lagi. Nah, call index-nya maksudnya ketika jadi hitung dari tabel ini dia itu masuk ke kolom berapa, kolom indeks, berarti dihitung dari sini satu, nilai 1, 2. Nah, gaji pokok ada pada kolom 2, kita isi 2, terus habis itu tutup kurung, enter. Nah, sekarang sudah dapat kita nilai gaji pokok dari Kadita. Oke. Nah, selanjutnya untuk formulanya sudah ada, kita bisa langsung tarik aja ke bawah. Nah, jadi di sini kita sudah dapat nilai gaji dari Johnson yang grade-nya 7. Itu juga dengan Lila dengan grade 5 yaitu 2,7. Oke. Nah, ini cuma sekedar data karena di sini saya tidak mengurutkan nilai besarannya bisa berbeda atau tidak. Nah, oke. Sekarang kita sudah dapat. Nah,
Jadi kalau kayak misalnya Balmond grade-nya 10, ini totalnya 6 juta. Jadi Hellcat juga kodenya grade-nya ini 10, dia itu tetap dapat 6 juta. Nah, jadi ketika 10 dia dapat 6 juta. Oke, selanjutnya kita buat untuk tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan, oke. Kita menggunakan VLOOKUP. Kata kuncinya adalah grade, koma. Nah, tapi kali ini kita ngambil datanya bukan dari data lembar kerja yang sama, tapi dari beda. Tabel gajinya kita ambil dari sheet yang berbeda. Oke, langsung masuk aja. Nah, kata kuncinya ada di sini. Jadi kita ambil ke sini. Nah, oke. Nah, setelah itu langsung kembali lagi ke sini, koma. Nah, dia itu tadi masuk kolom ke-3, itu kurung. Oke, untuk selanjutnya kita mengisi tunjangan jabatan ini, mengambil datanya dari sheet yang berbeda. Jadi saya ngambilnya dari sini, bukan dari sini. Tadi saya udah coba dari sini untuk mengisi gaji pokok, tabel gaji pokok saya ambil dari data lembar kerja yang sama. Kalau sekarang coba kita buat berbeda. Oke, VLOOKUP. Nah, nilainya tetap dari kode apanya. Nah, ke arahkan kursor ke tabel gaji, terus drag. Nah, tabel tunjangan jabatan itu ada pada kolom 3 dari sini. Kalau kita baca 1, 2, 3, jadi dia itu dibaca dari kiri ke kanan, tapi dari nilai kata kuncinya. Kalau anda kata nilai kata kuncinya ada di B, kita baca dari B ke sini. Nah, berarti grade ini 1, 2, 3. Oke, habis itu enter. Oke, nah, setelah di enter, koma, yaitu tadi pada kolom 3, tutup kurung. Nah, sekarang sudah dapat. Jadi itu dengan sheet yang berbeda dari tabel gaji A3 sampai C12 ranknya. Kita ambil kolom 3. Nah, A3 sampai E12. Diambil sampai C12, sorry tadi, sampai C12 karena kita nggak ngedrag sampai ke sini. Oke. Nah, sudah dapat. Nah, kita langsung drag aja, serot aja ke bawah. Oke, dapat otomatis. Nah, untuk selanjutnya itu tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan bisa kita ambil dari sini juga atau dari sini boleh. Sekarang dari sini kita ambil juga, sama dengan lookup lagi karena datanya itu vertikal. Nilai lookupnya itu tetap kita menggunakan grade. Oke, sebagai kata kuncinya. Nah, selanjutnya tabel array-nya kita ambil dari sini, kesehatan. Nah, sampai ke sini sebenarnya bisa juga di drag, cuma harus diingat bahwa tabel yang kolomnya itu tetap dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti dia itu ada ke kolom 4, tutup kurung. Oke. Nah, oke, kali ini saya buat tunjangan kesehatan itu dalam bentuk teks, bukan angka-angka dia, huruf. Nah, saya buat dia ke sini. Jadi sekedar data biar dalam arti bukan cuma angka yang bisa diambil, tetapi teks huruf juga bisa dipindahkan. Nah, sekarang kita udah dapat tunjangan kesehatan itu dikategorikan aja. Misalnya grade 3 itu masuk, grade 2 itu masuk di kelas merendah. Nah, gitu. Selanjutnya tunjangan transportasi. Nah, tunjangan transportasi kita masih ngambil dari tabel tunjangan, tabel gaji tunjangan. Oke, kita ambil dari sini. Nah, dari sini juga bisa kita coba lagi, sama dengan lookup lagi. Nah, dia tabelnya nilai lookupnya kita ambil dari sini,
kata kuncinya koma. Nah, langsung arahkan ke sini. Nah, dia itu tetap kita arahkan. Oke. Nah, berarti dia itu eh, ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di kolom kelima. Oke, habis itu enter. Nah, kan aja koma 5. Oke. Nah, setelah itu tinggal drag lagi. Nah, sekarang kita udah dapat untuk tunjangan transportasi. Oke. Nah, jadi membuktikan data kita ngambil dari bawah, coba kita misalnya untuk D6, kita coba ganti D6. D6 ini kode berarti di 2. Kita coba ganti di sini jadi 7.000 misalnya, 700.000. Nah, dia otomatis berubah ke sini. Karena yang diambil adalah data yang dari sini. Andai kata ini kita delete semua, ini bakalan hilang. Kita balikin lagi. Nah, sekarang untuk total gaji, ini total gaji ini perhitungannya dari sini. Kita membuat ini di luar dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, kita menggunakan formulanya sum dari gaji pokok, gaji tunjangan jabatan, sama transportasi. Yang 3 tersebut yang bisa dibaca karena dia dalam bentuk angka. Oke, tutup kurung, enter. Nah, dapat segini. Ini adalah total gajinya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pajaknya itu sekarang kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke, nah sini ada tabelnya, ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Oke, sampai berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 dia kolom. Nah, tapi ini kita menggunakan perintah, berarti yang dihitung dia itu dari bawah, berarti di sini 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja coba sama dengan HLOOKUP. Sekarang HLOOKUP kita ngambil data yang dari sini atau dari sana juga bisa. HLOOKUP. Nah, kita menggunakan kata kuncinya tetap dengan grade, karena kita hanya dengan menggunakan kata kunci grade bisa mengambil data dari potongan ini. Nah, grade-nya sama dengan sini, koma, tabel array-nya dari sini. Nah, untuk persenan, nilai persenan itu ada di kolom 2, di koma 2. Enter. Nah, sekarang kita sudah dapat nilainya. Oke, kita coba misalkan sampai 3. Nah, kalau memang ada NA ini bisa ada kemungkinan, tapi coba aja langsung ketik lagi lookup. Oke, sekarang kita ambil lagi dari sini, tetap dengan menggunakan kata kunci grade, koma 2. Oke, kita lagi lookup, tetap dari grade, koma 2. Oke, kita coba ambil dari sheet dengan lookup. Nah, berarti dari ini koma masuk ke tabel pajak, koma
2. Oke, dengan lookup kita ambil dari sini kliknya koma, masuk ke sheet berbeda, 2 kolom, koma 2. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi kita sudah dapat data-datanya dari beberapa tabel ini. Ada 2 tabel, ada yang satu dalam satu lembar kerja, ada yang beda sheet, namanya sheet. Oke, sekarang kita sudah dapat tabel gaji karyawan. Jadi kita sudah dapat sekarang gaji bersihnya segini. Nah, inilah misal aja ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang perlu dipahami adalah 3 kata kunci untuk mengambil data. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.